Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang saya banggakan, pada pertemuan kali ini saya akan bincang-bincang dengan salah satu pengelola travel di Yogyakarta, yaitu Mbak Rosalima Atas Liani. Betul ya? Betul. Ya, pada pagi hari ini alhamdulillah saya bisa bertemu beliau. Kita akan mengungkapkan beberapa hal bagaimana mengelola travel sehingga bisa mengantarkan para wisatawan secara profesional. Kenapa saya menyampaikan ini? Karena pembelajaran kita khususnya di manajemen wisata keagamaan ini adalah salah satunya mempunyai tujuan untuk membekali mahasiswa agar mampu mengelola lembaga wisata secara profesional berbasis ilmu pengetahuan, teknologi dan komunikasi. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa mampu mengelola permasalahan masalah lembaga wisata atau travel ini yang berbasis manajemen atau dasar-dasar manajemen. Baik, selamat pagi Mbak Rosa. Selamat pagi, Pak. Terima kasih banyak lah ketemu. Sama-sama. Bincang-bincang ini. Ya, nanti ya. Mbak Rosa bisa menceritakan bagian awal mulanya itu ya, untuk mendirikan travel ini sehingga bisa mengantarkan kami sampai di Bandung, sampai Jakarta begitu. Kemudian nanti mungkin suka dukanya seperti apa, kemudian prospek ke depan seperti apa. Kalau kita nanti mahasiswa ya, itu nanti setelah selesai kemudian bisa mengembangkan atau bisa mendirikan travel. Ya, baik. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih sudah mempercayakan kepada kami sebelumnya, Pak. Kami Ronggo Travel ya kita, brand kita. Awal mulanya memang kalau kita ngomong cerita ya, Pak, dari dulu itu kan memang saya mahasiswanya tidak bisa diam gitu. Jadi suka ikut organisasi, begitu pula dengan teman-teman yang sekarang masih mahasiswa. Ikut berorganisasi itu sangat membantu kita di kedepannya gitu. Karena kita bisa belajar ya Pak ya, belajar namanya berkoordinasi, untuk belajar untuk namanya komunikasi, betul sekali. Lalu manajemen itu kita belajar di situ. Awalnya memang saya membantu, ceritanya gitu, membantu teman-teman saya gitu ya dari mahasiswa, lalu membantu Rosa tolong dong dibantu atur jadwal ini, tolong dibantu untuk destinasi wisata di sini, yuk kita bareng-bareng ke sana, ada temen gitu Pak. Nah awalnya dari mulai di situ, lalu saya ikut bantu juga untuk orang-orang teman saya yang punya travel untuk arrange jadwal gitu. Berapa ya. Tahun belajar untuk Waduh, kalau belajar itu spesifik itu untuk berapa tahunnya ya, mungkin dari start dari kuliah ya Pak, gitu. sampai ke sekarang ya, usia sekarang. Dari situ kita belajar, lalu setelah itu kenapa tidak kita coba untuk mendirikan sendiri, begitu ya, akhirnya kita berpikir untuk seperti itu. Karena di sisi lain ketika kita punya usaha sendiri tentunya kita belajar juga untuk namanya manajemen ya Pak ya, manajemen dan juga bertanggung jawab atas apa yang akan kita lakukan gitu. Nah lalu kebetulan saya partneran gitu ya dengan teman saya untuk mengerjakan ini, dan ketika kita mengerjakan semuanya sendiri itu suka dukanya tuh saya pikir banyak sukanya ya Pak daripada dukanya. Dari awal lah ya. Iya, karena kita mencintai apa yang kita kerjakan. Nah, paling penting adalah kita harus mencintai apa yang kita kerjakan. Dan juga kita meyakini bahwasanya apa yang kita kerjakan itu juga bermanfaat untuk orang lain. Betul. Ya, itu yang paling penting. Dari awalnya ini memang
membantu, kemudian tidak semata-mata untuk memperoleh finansial, tapi belajar gitu ya. Betul. Belajar ya, betul. Ya. Lalu setelah sudah kita punya pengalaman, lalu akhirnya kita coba untuk membisniskan ini gitu, kita ngobrol gitu ya. Mandiri begitu. Karena kalau kita punya sendiri tentunya yang pertama kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Gitu ya Pak ya. Kita bisa mengajak teman-teman kita gitu ya untuk ayo kita bantuin. Nah, itu kan membuka ladang apa yang kita ngomong pendapatan juga bagi orang lain. Gitu ya. Itu yang kami pikir itu selagi untuk membantu juga kita bisa berbisnis gitu. Yang kedua memang sukanya itu karena kita bisa mengeksplor kota-kota yang mungkin kita ingin tuju juga, seperti halnya di Bandung. Di Bandung itu saya melihat, kenapa saya merange jadwalnya itu, saya pertama melihat nih siapa ya konsumen saya, segmentasinya usia berapa ya, sukanya kayaknya apa ya. Nah di situ kita bisa kayak, kalau bahasa anak zaman sekarang kepo ya Pak, kepo di Bandung tuh yang lagi hits apa, yang disukai orang tua, destinasinya apa. Betul, dari mulai makanan, kulinernya, dari mulai wisatanya gitu ya, dari mulai penginapannya, kita bisa explore. Itu pun ya, kemarin kita sudah sampai ke Masjid Al-Jabar ya. Iya, betul. Itu yang lagi viral ya teman-teman ya. Yang memang kemarin barusan disahkan oleh Bapak Gubernur ya, Pak ya. Betul. Nah, kita bisa mengeksplor itu. Jadi tentunya apa yang kita ekspor juga kita sesuaikan dengan konsumen kita gitu. Dan harapannya yang tamu-tamu kita menjadi lebih puas dengan servis yang kita berikan gitu. Sudah berapa tahun ini berdiri travelnya ini? Kalau berapa tahunnya sebelum belum lama sih, mungkin sekitaran hampir setahun lebih ya Pak. Gitu untuk ya. fokus di travel. Baru ya? Baru. Dan memang alhamdulillah sampai saat ini juga rata-rata konsumen kami juga puas gitu. Karena kan kita customize, kita ngomong segmentasinya siapa ya. Saya bilang saya pengen mengeksplor, saya pengen tamu saya tuh puas di kota ini. Apa sih yang bikin oke gitu ya? Kita eksplor, bikin paketnya gitu-gitulah. Untuk ini berjalan 1 tahun ini sudah memberangkatkan berapa perjalanan maksudnya? Berapa kali itu? Berapa kalinya kurang lebih di 1 bulan. Atau mungkin 1 bulan berapa kali rata-rata? 1 bulan kurang lebih di 2 grup. 2 grup ya. Karena memang kebetulan selain bisnis di travel, kami juga ada bisnis untuk advertising Pak. Jadi kami ada 2 bisnis ya yang sedang saya kerjakan. Jadi 2 grup untuk kita coba dalam 1 bulan gitu. Oke, setelah stabil semuanya nyaman, kita akan tambah grup lagi gitu. Karena memang memulai bisnis ini kan pertamanya kita harus, yang pertama pengennya konsumennya puas. Kalau itu berarti ada COVID kemarin berhenti ya? Berhenti Pak. Oh iya, berarti total. Berhenti. Kalau yang COVID kemarin kita fokusnya untuk advertising tapi digital. Betul. Nah, kami fokusnya ke situ. Nanti setelah itu baru kita coba untuk ke travel lagi. Ya baik, ini kan generasi muda yang perlu ya. Karena sekarang tidak mungkin bahwa kita akan fokus semua alumni itu kemudian menjadi pegawai kan. Kita harus menciptakan lapangan kerja. Betul. Mbak Rosa seperti ini. Nah, sekarang sudah punya karyawan belum? Saya sudah ada tim. Ya, sudah ada. Tapi memang untuk yang tim yang sedang saya bentuk saat ini, yang memang sudah lama bisnis saya pertama itu kan di advertising, itu sudah ada timnya. Nah kalau untuk yang travel ini kita baru untuk 4 orang sih, kayak gitu. Kemudian setelah dirasakan, telah berjalan ini, ternyata mengelola travel itu sebetulnya tidak sulit ya, kalau ada timnya ya. Kemudian yang kedua, dari finansial, penghasilan. Ini barangkali perlu untuk motivasi teman-teman gitu. Tentunya kalau bisnis kan kita mencari namanya profit ya Pak. Kalau untuk bisnis namanya, kalau kita ngomong untuk bisnis travel itu semuanya profitable. Dan itu kita pikir ya, ketika kita sudah capek, hasilnya tuh sepadan dengan apa yang kita keluarkan gitu. Intinya itu. Gitu. Profitable Pak. Berarti untuk harapan masa depan, prospek untuk mengelola travel ini lebih bagus ya. Apalagi sekarang
daerah-daerah itu mengembangkan apa namanya wisata gitu kan, begitu betul, kan betul. Masyarakat pengen ya mengunjunginya itu ya, betul. baik itu yang terkait dengan wisata keagamaan maupun wisata yang lain. Betul sekali. Dan Mbak Rosa ini kayaknya emang tidak akan membatasi dalam suatu apa namanya kelompok atau siapapun yang mau gitu kan akan dilayani kan. Pasti, begitu. Iya. Itu. Betul. Jadi kalau kita menjadi travel itu dan teman-teman juga tentunya ketika besok untuk bikin usaha harus punya namanya ciri khas. Ketika saya kan jasa itu layanannya banyak banget ya Pak. Tapi gimana akhirnya orang repeat order? Pasti kan ada namanya added value yang orang lain nggak punya. Itu yang harus dipunya dari setiap orang yang bikin usaha gitu. Ada ciri khas tertentu. Betul, ada ciri khas. Kalau saya kesini tuh pasti tuh ini. Kalau saya kesini tuh layanannya tuh pasti ini, nggak akan mengecewa. Misalnya kita ngomong gitu. Hal yang semacam itu harus teman-teman bangun. Added value atau ciri khas itu bisa berbentuk pelayanan atau bisa berbentuk dalam produk yang dikeluarkan. Nah, di antara itu bisa dibuat. Mungkin yang terakhir ini perlu disampaikan Mbak Rosa, pesan-pesan apa yang perlu disampaikan mahasiswa supaya punya motivasi kewirausahaan terutama untuk membuka travel atau mungkin yang lebih lanjut barangkali, karena jurusan kita itu apa namanya MHU ya, jadi manajemen haji dan umroh. Barangkali dari sekian mahasiswa itu ada yang berminat mendirikan apa namanya biro umroh khusus. Itu syaratnya kan harus punya izin wisata dulu gitu. Itu apa harapannya Mbak? Pesan-pesannya? Oke, pesan-pesannya tentunya Pak itu yang pertama, teman-teman saat kuliah itu jangan berhenti bereksplor dan berorganisasi. Jadi intinya kalau kita intinya harus banyak channel, relasi, lain sebagainya, itu harus itu udah nggak boleh ditoleransi lagi. Harus aktif. Jadi organisasi itu penting. Yang kedua adalah kalau memang ingin mendirikan untuk travel agent ya Pak ya, memang kita harus mulai dengan suka dan dengan hati. Oke, aku suka, aku mengerjakan ini. Dan yang kedua, teman-teman harus yang paling ini ya, yang basicnya adalah teman-teman ini bikin sesuatu yang nggak dipunyakan orang lain. Itu harus punya. Jadi intinya semua cita-cita apapun itu pasti ada jalannya. Terutama travel agent. Kalau teman-teman mau ke travel agent, harus yang pertama harus punya pengalaman ikut orang boleh, ikut coba-coba jadi panitia itu boleh. Nah setelah dewasa nantinya kalau sudah lulus kuliah harus mencoba tantangan baru. Oke, aku harus memulai sesuatu yang langkah pertama itu harus dicoba. Gitu, harus gitu. Gitu sih Pak, lebih ke situ. Ya, terima kasih Mbak Rosa yang telah memberikan pengalamannya selama ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian mahasiswa, dan saya kira terima kasih banyak Mbak Rosa yang telah meluangkan waktu. Sama-sama. Ya, terima kasih. Begitu mahasiswa ya. Ya, saya kira pertemuan sudah cukup, dan mari kita akhiri bersama dengan baca alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.